Lanskap geopolitik dan sosial Israel telah sangat dipengaruhi oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan konflik yang meluas, perpecahan internal dan perubahan strategi militer, sekaligus mendorong pengawasan internasional atas perdagangan senjata dan pertimbangan etika. Pasca serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 telah mengubah dinamika geopolitik dan sosial negara tersebut secara signifikan. Peristiwa penting ini telah memperburuk ketakutan eksistensial dan mentalitas terkepung Israel yang menyebabkan evaluasi ulang strategi militernya dan peningkatan fokus pada keamanan. Eskalasi berikutnya dengan Hizbullah di Lebanon menyusul serangan mereka sendiri terhadap Israel telah mengungkapkan kerentanan dalam kelompok militan tersebut dan mengubah sentimen publik terhadap mereka. Respon militer Israel, khususnya di sepanjang perbatasan utara, telah agresif dan tegas yang bertujuan untuk melindungi warganya dan mempertahankan sikap defensif. Dampak kemanusiaan dari konflik tersebut sangat parah dengan banyaknya korban sipil di Lebanon dan dampak psikologis yang mendalam pada masyarakat Israel. Secara internal, serangan tersebut telah memperdalam perpecahan masyarakat dengan meningkatnya ideologi sayap kanan dan meningkatnya kekecewaan terhadap kemampuan pemerintah untuk memastikan keamanan. Perdagangan senjata internasional, khususnya yang melibatkan Prancis, telah berada di bawah pengawasan etika karena berkontribusi terhadap konflik tersebut. Perkembangan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi ulang kebijakan dan hubungan internasional Israel, serta potensi resolusi damai melalui dialog dan saling pengertian. Penduduk Israel digambarkan merasa ditinggalkan oleh para pemimpin mereka, dengan kurangnya kepercayaan terhadap strategi militer dan arahan pemerintah secara keseluruhan, yang menyebabkan meluasnya skeptisisme dan frustasi. Bangkitnya ideologi sayap kanan di Israel, khususnya gerakan pemukim yang memperjuangkan perluasan wilayah dan marginalisasi warga Palestina, dipandang sebagai ancaman bagi komunitas Palestina dan segmen masyarakat Israel yang lebih liberal. Para kritikus berpendapat bahwa ekspor senjata Prancis ke Israel, meskipun diklaim bersifat defensif, dapat melanggar hukum internasional dan berkontribusi terhadap kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Masyarakat internasional, terutama pemasok senjata seperti Prancis dan Amerika Serikat, diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi militer Israel, yang menunjukkan bahwa tekanan internasional dapat mendorong pendekatan yang lebih diplomatis terhadap konflik tersebut. Ada pendapat bahwa proses penjajahan di Israel dan Palestina tidak sepenuhnya tidak dapat diubah, dan bahwa perubahan mendasar dalam politik Israel dan Palestina dengan pengakuan ketidakadilan historis dapat mengarah pada proyek pembebasan nasional baru dan masa depan yang lebih damai. Kemungkinan terjadinya perubahan dilihat bergantung pada kedua belah pihak yang menghadapi masa lalu mereka, mencari pemahaman bersama dan terlibat dalam dialog daripada menggunakan kekerasan. Lanskap geopolitik Israel telah dibentuk secara signifikan oleh konflik selama beberapa dekade, terutama ditandai oleh hubungan tegang dengan kelompok Palestina dan negara tetangga seperti Lebanon. Peristiwa seputar serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 tidak hanya mengubah lanskap politik dan sosial Israel, tetapi juga mengungkap perpecahan sosial yang mendalam dan mendefinisikan ulang hubungannya dengan pemain global utama. Saat kita menganalisis konsekuensi serangan ini, kita akan mengeksplorasi situasi di Lebanon, terutama berfokus pada peran Hizbullah, implikasinya bagi masyarakat Israel, dan dinamika internasional yang lebih luas yang mempengaruhi konflik ini. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan multisegi terhadap Israel yang mengakibatkan guncangan yang meluas dan hilangnya banyak nyawa. Peristiwa ini kemudian menjadi momen penting dalam sejarah Israel yang memperkuat ketakutan akan ancaman eksistensial di antara warganya dan memperkuat mentalitas pengepungan yang sudah berlangsung lama. Serangan itu menjadi pengingat yang jelas tentang kerentanan yang dihadapi oleh negara tersebut, yang memicu diskusi seputar keamanan, tata kelola, dan kemanjuran tanggapan militer. Segera setelah serangan Hamas, Hizbullah, kelompok militan Syiah yang bermarkas di Lebanon, melancarkan serangkaian serangannya terhadap Israel. Eskalasi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat persepsi bahwa Hizbullah sebagai besar disibukkan dengan dinamika internal Lebanon dan posisi regionalnya sendiri.
Namun, organisasi ini berupaya menunjukkan solidaritas dengan Hamas dan memanfaatkan momentum perjuangan Palestina. Seiring meningkatnya ketegangan, tindakan Hizbullah menjadi semakin agresif. Laporan menunjukkan bahwa ribuan pager dan walkie-talkie milik anggota Hizbullah meledak, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Operasi intelijen Israel yang bertujuan untuk melemahkan infrastruktur komunikasi Hizbullah telah menimbulkan kerusakan besar. Setelah itu, serangan udara Israel menargetkan struktur komando utama Hizbullah di Dahiyah, sebuah benteng pinggiran di selatan Beirut, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk komandan berpangkat tinggi. Citra Hizbullah yang sering dianggap sebagai kekuatan militer yang tangguh di wilayah tersebut mulai goyah ketika muncul laporan tentang kerentanannya. Banyak penduduk di Dahiyah mengungkapkan kepanikan dan ketidakpercayaan yang semakin besar terhadap kemampuan Hizbullah untuk melindungi mereka. Pemimpin organisasi tersebut, Hasan Nasrallah, tampak lelah dan terguncang selama pidato yang disiarkan di televisi, yang semakin merusak kepercayaan di antara para pendukungnya. Persepsi bahwa Hizbullah tidak lagi menjamin keselamatan mereka mengubah sentimen publik terhadap kelompok tersebut, yang menyoroti keretakan signifikan dalam kesetiaan basisnya yang sebelumnya tak tergoyahkan. Tanggapan militer Israel terhadap meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh Hizbullah menandai perubahan strategi yang menentukan. Setelah meningkatnya permusuhan, Israel meningkatkan operasinya di sepanjang perbatasan utara, menyerang posisi Hizbullah dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenderal Ori Gordin yang memimpin Komandan Utara mengindikasikan bahwa militer telah menimbulkan kerusakan yang cukup besar pada Hizbullah, yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut sekarang dalam posisi bertahan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menekankan bahwa perlunya tindakan militer ini dan menggambarkannya sebagai hal yang penting bagi keselamatan warga Israel. Pemerintah berjanji untuk melanjutkan operasinya hingga Hizbullah menghentikan serangannya dan mundur ke belakang garis gencatan senjata yang ditetapkan setelah Perang Lebanon 2006. Sikap konfrontatif ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik regional yang lebih luas, terutama karena kedua belah pihak bersiap menghadapi eskalasi lebih lanjut. Korban jiwa akibat konflik ini sangat besar bagi warga sipil. Laporan dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa dalam satu hari saja, sedikitnya ada 274 orang tewas akibat serangan udara Israel, sementara ribuan lainnya terluka. Dampak kemanusiaan terhadap penduduk Lebanon khususnya di wilayah yang dikuasai Hizbullah sangat parah, yang mengakibatkan masuknya banyak orang yang mengungsi dan memperburuk situasi kehidupan. Di sisi lain, otoritas Israel harus berjuang menghadapi korban jiwa mereka sendiri dan dampak psikologis konflik yang sedang berlangsung terhadap warga negara mereka. Banyak warga Israel, terutama yang tinggal di dekat perbatasan, mengungkapkan perasaan rentan dan takut yang menyebabkan evakuasi besar-besaran dan mentalitas terkepung yang semakin mendalam. Akibat serangan itu, menyoroti meningkatnya kekecewaan di kalangan penduduk Israel mengenai kemampuan pemerintah untuk melindungi warganya. Banyak orang merasa ditinggalkan oleh para pemimpin mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi militer yang digunakan dan arah kebijakan nasional secara keseluruhan. Struktur masyarakat mulai terkikis saat warga bergulat dengan kegagalan pemerintah yang dianggap terjadi, yang menyebabkan skeptisisme dan frustasi yang meluas. Konteks sejarah Perang Lebanon kedua pada tahun 2006 sangat relevan dengan narasi ini. Banyak warga Israel yang merasa kecewa dengan para pemimpin mereka saat itu, sehingga menumbuhkan sentimen pengkhianatan ketika pemerintah mereka tampak lebih fokus pada dinamika kekuatan regional daripada memastikan keselamatan mereka secara langsung. Di tengah krisis tersebut, munculnya ideologi sayap kanan di Israel semakin menonjol. Gerakan pemukim sayap kanan yang mendukung perluasan wilayah dan marginalisasi warga Palestina telah memperoleh pengaruh yang cukup besar dalam lingkaran politik Israel. Retorika gerakan ini membingkai kehadiran Palestina sebagai ancaman terhadap negara Yahudi, membenarkan tindakan militer yang berkelanjutan dan perluasan pemukiman. Integrasi pandangan ekstremis ke dalam politik arus utama menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi kekerasan lebih lanjut dan terkikisnya nilai-nilai demokrasi di Israel. Al-Ghazi memperingatkan bahwa pertumbuhan ideologi semacam itu tidak hanya mengancam masyarakat Palestina, tetapi juga melemahkan segmen masyarakat Israel yang lebih liberal dan sekuler.
Sementara Israel bergulat dengan tantangan internalnya, perdagangan senjata internasional memainkan peran penting dalam membentuk strategi militernya. Prancis, meskipun merupakan pemain yang relatif kecil di bidang ini, telah menjadi sasaran pengawasan atas penyediaan peralatan militernya kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF. Laporan resmi menunjukkan bahwa ekspor senjata Prancis ke Israel terutama terdiri dari teknologi pertahanan seperti komponen untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome. Namun, laporan investasi menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih dalam operasi militer Israel, khususnya setelah serangan 7 Oktober. Prancis diduga memasuk komponen untuk senapan otomatis yang digunakan oleh IDF, sehingga menimbulkan masalah etika yang serius. Penyediaan peralatan tersebut telah memicu kritik dari organisasi hak asasi manusia yang berpendapat bahwa senjata ini berkontribusi terhadap kekerasan terhadap warga sipil di Palestina. Legalitas ekspor senjata ke Israel telah menjadi isu yang kontroversial, dengan berbagai organisasi hak asasi manusia menyerukan penangguhan transaksi tersebut. Para kritikus berpendapat bahwa senjata yang dijual ke Israel digunakan untuk melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina. Meskipun ada gugatan hukum, pemerintah Prancis menegaskan bahwa penjualan senjatanya mematuhi hukum domestik dan internasional. Perbedaan antara persenjataan ofensif dan defensif menjadi kabur dalam peperangan modern, khususnya dalam konteks teknologi pesawat nirawak yang dapat digunakan untuk pengawasan dan serangan terarah. Implikasi etis dari penjualan senjata berkelanjutan ke Israel memerlukan pertimbangan serius, khususnya mengingat krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan Lebanon. Kombinasi pertikaian internal Israel dan perdagangan senjata internasionalnya menimbulkan pertanyaan kritis tentang lintasan masa depan konflik Israel-Palestina. Berakarnya ideologi supremasi dalam masyarakat Israel menunjukkan kemungkinan meningkatnya kekerasan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, ketergantungan Israel pada solusi militer dan keengganannya untuk terlibat dalam negosiasi perdamaian yang berarti memperkuat siklus konflik dan ketidakstabilan. Sebaliknya, peran masyarakat internasional sangat penting dalam membentuk hasil konflik. Negara-negara seperti Perancis dan Amerika Serikat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi militer Israel melalui pasokan senjata mereka. Namun, ada potensi tekanan internasional untuk mendorong pendekatan yang lebih diplomatis. Al-Ghazi menekankan bahwa operasi militer Israel sangat bergantung pada pasokan senjata asing, yang menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan internasional dapat berdampak drastis terhadap kapasitasnya untuk berperang. Meskipun situasi saat ini tampak mengerikan, proses penjajahan di Israel dan Palestina tidak sepenuhnya tidak dapat diubah. Al-Ghazi berpendapat bahwa diperlukan perubahan mendasar dalam politik Israel dan Palestina dengan mengadvokasi pengakuan atas ketidakadilan historis yang dihadapi oleh warga Palestina dan pengembangan proyek pembebasan nasional yang baru. Perspektif ini menekankan perlunya dialog, kompromi, dan pengakuan atas kemanusiaan bersama sebagai komponen penting untuk masa depan yang lebih damai dan adil. Potensi perubahan bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk menghadapi masa lalu mereka dan mencari pemahaman bersama, alih-alih menggunakan kekerasan dan perpecahan lebih lanjut. Menjelang peringatan serangan 7 Oktober, Israel bersiap untuk memperingati para korban sambil bergulat dengan realitas rumit, perpecahan masyarakat, dan pengaruh ideologi ekstremis yang semakin besar. Peran masyarakat internasional dalam membentuk masa depan konflik Israel-Palestina tetap penting, karena pertanyaan seputar perdagangan senjata, strategi militer, dan keterlibatan diplomatik masih ada. Peristiwa setelah 7 Oktober telah mengkatalisasi perubahan mendalam dalam masyarakat Israel, mengungkap ketakutan dan kontradiksi yang mengakar sekaligus memunculkan pertanyaan kritis tentang masa depannya. Meski jalan di depan penuh dengan tantangan, potensi untuk masa depan yang lebih adil dan setara tetap ada, bergantung pada kemauan kolektif untuk menghadapi masa lalu dan merangkul visi perdamaian yang lebih inklusif. Hanya melalui dialog dan pemahaman sejati, siklus kekerasan dapat diputus dan membuka jalan bagi penyelesaian berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina.